Perjuangan serikat pekerja, serikat buruh itu ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah job security, income security, dan social security. Job security adalah terjaminnya pekerjaan, kemudian income security adalah keamanan upahnya, keamanan penghasilannya, dan social security adalah jaminan sosialnya. Dan secara ekspansif, secara modern, hal yang keempat dari pergerakan serikat pekerja setelah konvensional tadi adalah sustainable job, yaitu mempertahankan pekerjaan. Maka dalam konteks ini Kahutindo akan terus-menerus mendukung dunia usaha, industri yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Kita akan terlibat secara aktif dalam berbagai media stakeholders. Dalam waktu dekat ini Pak, program kerja apa yang akan dilaksanakan? Yang sekarang sedang berlangsung dan akan terus-menerus adalah program sertifikasi kehutanan FSC internasional, di mana perusahaan-perusahaan Indonesia dan di seluruh dunia ini apabila ingin sustainable berkelanjutan untuk pasarnya di seluruh dunia mempersyaratkan adanya sertifikasi yang di dalamnya mengandung aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek bisnis. Jadi inline dengan sustainable prinsip-prinsip berkelanjutan tadi. Dan untuk di tingkat lokal, yang terus-menerus akan kita lakukan adalah penguatan perangkat kita di tingkat lokal melalui program-program pelatihan, program-program pendidikan, sehingga mereka akan mampu untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya pada tingkatan masing-masing. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Untuk pengembangan terutama pada anggota Kahutindo ini. Salah satu rekomendasi dari kongres ini adalah untuk peningkatan skill dan keahlian dari anggota dan pengurus Kahutindo, khususnya menyikapi perkembangan digitalisasi, teknologi informasi, yang ini juga tentunya menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bagi serikat pekerja untuk mengorganisir pekerja dan anggota. Terus terang kalau misalnya level pekerja, apalagi mereka yang bekerja di pabrik atau di hutan dengan latar belakang pendidikan mungkin yang relatif tidak terlalu tinggi, catching up atau mengejar ketertinggalan dengan tren digitalisasi itu agak sulit, sehingga kita memang mau tidak mau harus memacu diri dan harus mempersiapkan rekan-rekan di perangkat Kahutindo untuk mulai membiasakan. Salah satunya adalah bahwa di kongres ini itu seperti kita lihat paperless. Jadi semua materi kita bagikan dalam bentuk digital, dalam bentuk elektronik. Kita tidak mencetak materi. Yang pertama adalah untuk alasan lingkungan, kemudian yang kedua adalah untuk mulai membiasakan pengurus kita terlebih dahulu dengan teknologi informasi dan digitalisasi. Mungkin salah satunya juga memperkenalkan model seperti ini. Jadi kita di peserta yang hadir di dalam kit ID card-nya kita sematkan QR code yang bisa mereka scan untuk bisa mengakses materi-materi yang dibahas dan akan ditetapkan atau disahkan di dalam kongres. Itu salah satu upaya kami untuk mulai lebih memodernisasi organisasi serikat pekerja supaya lebih relevan lagi dengan anggota dan supaya juga untuk bisa menjangkau komunikasi dengan anggota kami yang tersebar di seluruh Indonesia dan banyak mereka itu yang juga berada di pelosok-pelosok, di hutan, di kebun yang jaraknya ke kota itu bisa 6-7 jam, sehingga sulit bagi kita untuk melakukan temu muka secara rutin, secara lebih intens. Dan salah satu peluang atau salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengorganisir mereka secara lebih baik adalah dengan menggunakan teknologi informasi. Harapannya
Dari kongres ini? Harapan dari kongres ini adalah bahwa ini memberikan semangat baru buat rekan-rekan pengurus kami di seluruh daerah yang sempat agak sedikit menurun spiritnya pasca pandemi, karena tadi pada saat di LPJ juga saya sempat presentasikan pandemi itu tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan ataupun kepada hubungan kemasyarakatan, dan karena pembatasan kegiatan masyarakat juga kemudian di faktor industri dan di faktor perdagangan pun banyak sekali perusahaan-perusahahaan atau pabrik-pabrik yang tutup atau harus merumahkan karyawannya termasuk anggota kami. Dan pasca pandemi mungkin lebih dari 10 perusahaan yang tutup, di mana ini juga anggota kami sangat terdampak, dan tentunya ini juga sedikit menurunkan semangat teman-teman yang ada di daerah-daerah dengan padat industri ya, seperti daerah Jawa, kemudian di Kalimantan. Dan dengan kongres ini harapan kami adalah semangat itu setelah kita diskusikan, setelah kita juga saling bertukar pikiran dan kita melihat menganalisis peluang-peluang yang ada, muncul semangat baru, muncul engine baru yang bisa membangunkan dan bisa merevitalisasi perjuangan pergerakan serikat pekerja di daerah masing-masing, dan juga bisa mewarnai perjuangan gerakan serikat pekerja baik nasional maupun global. Baik, terima kasih Ibu. Anggota, para pengurus DPC, para pengurus DPD, DPP, yang baik yang hadir maupun yang tidak hadir di dalam kongres ini. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Yang kedua, saya mohon kembali dukungannya kepada saya dan kepada para pengurus, kepada organisasi ini untuk melaksanakan tugas-tugas yang mungkin saja tidak kalah besar dibanding dengan periode sebelum ini, tugas-tugas ke depan. Jadi ekonomi semakin maju, bangsa semakin maju, perjuangan serikat pekerja itu semakin besar, tidak semakin mudah. Ini harus kita ingat semua. Maka kita perlu terus-menerus menjaga kesatuan, menjaga kekompakan untuk mendukung keberlangsungan industri usaha yang berkelanjutan. Ini penting saya mengingatkan bahwa kita sebagai organ Kautindo bertanggung jawab untuk mendukung dunia usaha, industri yang melaksanakan prinsip-prinsip berkelanjutan. Apakah prinsip-prinsip berkelanjutan itu? Berkelanjutan dari aspek lingkungan, berkelanjutan dari aspek sosial, ketenaga kerjaan, dan berkelanjutan dari aspek pertanggungjawabannya terhadap usaha dan kepada negara. Ini penting. Bagaimana dengan bisnis-bisnis yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip berkelanjutan, didukung atau tidak didukung, lambat atau cepat akan hilang dengan sendirinya. Karena pertarungan ke depan ini adalah pertarungan yang bersifat tidak lagi semata-mata ekonomi, tetapi adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek yang lebih luas, seperti masalah lingkungan, masalah sosial, di dalamnya adalah ketenagakerjaan. Ini hal-hal yang penting. Kalau para peserta menyimak pembukaan tadi, saya mengingatkan sekali lagi bahwa ketiga aspek di dalam bisnis itu maha-maha penting, dan Kautindo akan mendukung penuh bagi industri-industri atau usaha yang melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Tanggung jawab kita untuk menjaga, karena dunia usaha, dunia industri itu adalah tempat kerja kita.
tempat kerja insya Allah anak-anak cucu kita apabila itu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Beberapa perusahaan tempat kerja kita saya melihat sudah melaksanakan prinsip-prinsip itu, walaupun masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan ini kita akan terlibat di dalamnya dalam posisi kita sebagai pihak, sebagai stakeholders, baik yang berhubungan dengan kebijakan masalah sertifikasi lingkungan dan lain sebagainya, maupun kebijakan masalah ketenagakerjaannya dalam aspek penetapan upah, dalam aspek penetapan syarat-syarat kerja. Serikat pekerja menjadi salah satu stakeholders penting, karena makin maju perekonomian suatu negara, suatu bangsa, keterlibatan pemerintah akan semakin berkurang. Bisnis itu sangat liberal. Pemerintah hanya membuat koridor aturannya saja. Masalah implementasinya itu sangat liberal, karena bisnis itu terkait erat dengan persaingan, terkait erat dengan kompetisi. Maka penting bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini perilaku langsungnya adalah manajemen perusahaan dengan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja, untuk memiliki semangat yang sama di dalam menjaga prinsip-prinsip itu. Nah, ini menjadi tugas besar kita semua. Meskipun tadi saya sampaikan tidak penting bagi serikat pekerja untuk disukai oleh pengusaha, ya, saya bilang tidak penting serikat pekerja itu disukai atau tidak oleh pengusaha, tetapi penting bagi serikat pekerja itu dibutuhkan oleh dunia usaha. Saya mengutip salah satu komentar dari salah satu pemilik industri penerbangan, tidak bisa saya sebut namanya, yang harganya dulu dengan semboyan semua bisa terbang. Kenapa airline-nya itu tidak bagus tapi rame? Dia bilang, saya tidak menjual kualitas, saya menjual apa yang dibutuhkan oleh konsumen, itu saja. Nah, ini penting sekali, saya sampaikan kepada teman-teman, disukai itu tidak terlalu penting, tetapi dibutuhkan itu penting. Dan kita harus bersama-sama membangun serikat pekerja kita menjadi serikat pekerja yang dibutuhkan, baik oleh anggota maupun oleh dunia usaha. Untuk menjadi sesuatu yang dibutuhkan, maka ada hal-hal penting. Pertama, harus kuat, harus upgradable, harus fleksibel. Jadi makin kuat itu makin fleksibel, bergeraknya makin lincah. Setiap ada dinamika perkembangan dengan mudah bisa mengikuti, akses informasi dengan cepat bisa didapatkan, kemudian bisa menempati posisi-posisi yang terlibat di dalam pengambilan keputusan. Apakah itu lembaga bipartit di perusahaan, lembaga tripartit ketenagakerjaan di luar perusahaan, atau lembaga stakeholder sektoral. Dalam posisi ini yang sudah dilakukan oleh Kautindo, kita ada di lembaga Ecolabel Indonesia, kami ada di IFCC, IFCC itu PIFC-nya Indonesia, kami juga ada di FSC Internasional, kami ada juga di lembaga-lembaga ketenagakerjaan di ILO. Mbak Rulita salah satu panel expert di ILO Jenewa, yang itu merupakan lembaga-lembaga stakeholders pengambilan keputusan. Kami juga ada di lembaga kerjasama tripartit ketenagakerjaan, di lembaga Dewan Pengupahan Ketenagakerjaan, di Dewan K3, hampir semua lembaga yang bisa diakses dan diduduki oleh serikat pekerja, kita berada di sana, dan itu penting. Maka mulailah para pihak itu untuk membutuhkan.
Kenapa? Era sekarang tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita perlu nunggu beberapa waktu untuk mendapatkan sesuatu yang terjadi di tempat lain. Sekarang dalam hitungan detik apa yang terjadi di Amerika sekarang di Indonesia bisa tahu. Informasi sudah tidak bisa dibendung lagi, batas-batas negara sudah tidak bisa dibendung lagi. Kalau dulu kita ketakutan dengan serbuan tenaga kerja asing, saya kira ketakutan itu tidak cukup karena tenaga kerja asing itu memang tidak bisa dibendung. Siapa saja bisa bekerja di mana saja. Batas-batas negara sekarang hanyalah sebuah bangsa, tidak ada batas borders lagi. Yang ini menuntut kita harus terus-menerus mengupgrade diri kita. Dalam konteks itu, sarana prasarana kita terus-menerus harus bergotong royong. Pada periode 5-10 tahun yang lalu, DPP Kahutindo sudah tidak lagi direpotkan dengan kasus masalah-masalah ketenagakerjaan di tingkat PUK cabang dan daerah ini seumur hidup akan tetap ada, dan kita akan perkuat PUK DPC kita untuk mengadvokasi pada tingkat itu. Jadi itu. Lalu yang di daerah mengambil peranan penting untuk terlibat di pengambilan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Yang di tingkat pusat kita terlibat penting di tingkat nasional dan global. Afiliasi kita di internasional, BWI Building and Woodworkers International, terlibat aktif memimpin kampanye kita pada tingkat global. Sesuatu yang tidak selesai di tingkat lokal akan diselesaikan di tingkat regional, tidak selesai di tingkat nasional, tidak selesai akan kita lakukan di tingkat global. Tidak ada yang cepat, semua ada proses, ada mekanismenya. Kemarin saya bilang sama teman-teman di Riau, sehebat apapun laki-laki, sebanyak apapun duitnya, tidak akan pernah bisa bikin bayi dalam satu malam. Betul? Ya, sehebat di zona nyaman nggak ada. Pertumbuhan selalu terjadi di zona yang tidak nyaman. Kalau zonanya terlalu nyaman, maka tidak akan tumbuh. Ingat, tumbuh hanya berada di zona tidak nyaman. Jadi kalau mau tumbuh ya harus tidak nyaman. Kalau mau nyaman, jangan berharap tumbuh. Saya kira itu pesan kami kepada rekan-rekan semua. Udah terlalu banyak dari pagi, cuman pesan-pesan saja. Nanti kita akan segera memasuki acara hiburan nanti malam. Saya insya Allah juga nanti akan datang ke tempat teman-teman. Dan apa ini ditutup semua. Insya Allah kami akan bagikan gratis ke PUK. Tetapi dengan sukarela mungkin kita akan berapa dana solidaritas. Biasanya seperti itu. Tidak beli tapi ngumpulin dana solidaritas. Itu mudah sekali. Dengan persiapan upacara 17 Agustus pertama di IKN, dan teman-teman yang dari Balikpapan, dari Tarakan pasti tahu gilanya harga tiket ke penerbangan ke sana, sehingga ya sudahlah kita di Surabaya lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan ke IKN. Amin. Kalau juga kepada DPP Kahutindo masa bakti 2019-2024 yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik, semoga menjadi ibadah. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan daripada anggota beserta keluarganya yang tidak bisa hadir di dalam ruangan ini. Salam saya buat mereka semua. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan yang walaupun sekarang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan, tetapi masih memberikan dukungan yang sangat kuat kepada Kahutindo. Sebagian hadir di ruangan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Lemah teles. Ya, Tuhan yang bales.
Selebihnya saya atas nama perangkat organisasi di DPP memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan. Kita akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Siap? Ya, kita terus-menerus. Dan sebelum-sebelumnya hari kemarin itu menjadi ladang ibadah buat kita, dan semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini untuk kita lakukan besok dan lusa, Tuhan memberikan kemudahan, memberikan perlindungan, memberikan petunjuk untuk kita mewujudkannya. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Kongres 7 Kahutindo yang dilaksanakan pada hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Bila tahu yang saya hormati, saya ingin mengumumkan dan mohon doa restunya. Insya Allah tahun ini akan kita mulai lagi pembangunan Kahutindo Training Center lantai 2. Untuk itu DPP menunjuk Saudara Nur Cahyono untuk memimpin proyek pembangunan ini. Nur Cahyono silakan berdiri semua ya. Nah itu yang di belakang, Mas Nur Cahyono sebagai pimpinan proyek untuk pembangunan Kahutindo Training Center lantai 2, bakal pendirian Yayasan Kahutindo. Kahutindo Training Center kedepannya akan dikelola oleh yayasan, lantai 1 akan dibuat unit bisnis, kemudian lantai 2 untuk training center. Kemudian saya mengumumkan juga Direktur Keuangan DPP Kahutindo, Saudari Mutia, silakan berdiri, banyak yang belum kenal Mut. Juga kepada Ketua Komite Perempuan Ibu Sudarwati untuk segera melakukan video call conference dengan komite perempuan yang ada di daerah dan cabang yang kemungkinan pada hari ini tidak hadir untuk memberitahukan keputusan-keputusan ini. Cukup? Oke. Itu tadi adalah komposisi kepengurusan DPP FSP Kahutindo masa bakti 2024-2029. Selanjutnya saya akan mengumumkan para ketua DPD FSP Kahutindo untuk masa bakti 2024-2029. DPD Jawa Timur Ketua Agus Salim SH MSI. DPD Kalimantan Timur Ketua Sukarjo SH. DPD Riau Ketua Pikiran Daily SEMM. DPD Jambi Sumatera Selatan Ketua Pikiran Daily SEMM. DPD Sulawesi Selatan Ketua Asid Sija Sarjana Hukum. DPD Kalimantan Utara Ketua Ahmad Samsudin Rifai. Ditetapkan di Surabaya pada hari ini tanggal 8 Agustus tahun 2024. Ditandatangani oleh pimpinan sidang. Cukup? Tadi dipersilahkan untuk maju ke depan untuk diambil, ya mau disumpahin gak enak. Para pengurus DPP, para pengurus DPD, para pengurus DPC FSP Kahutindo masa bakti tahun 2024 tahun 2029. Apakah saudara-saudara siap dilantik? Siap.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 8 bulan Agustus tahun 2024, saya Khairul Anam, Presiden DPP FSP Kahutindo masa bakti tahun 2024-2029 atas nama Kongres dan peserta Kongres DPP FSP Kahutindo di Surabaya melantik saudara-saudara sebagai pengurus DPP FSP Kahutindo, DPD FSP Kahutindo, DPC FSP Kahutindo, masing-masing sesuai dengan nama terlampir untuk masa bakti tahun 2024-2029. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan memberikan perlindungan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan anggota, untuk kepentingan bangsa dan negara. Surabaya, 8 Agustus tahun 2024, Presiden DPP FSP Kahutindo ditandatangani Khairul Anam. Pelantikan selesai, kami persilahkan rekan-rekan semua untuk memberikan ucapan selamat secara tertib mulai dari sini. Khairul Anam sing wawancara sing moco iku apa?